Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, haleluya. Kita bersyukur untuk kasih setia Tuhan, pemeliharaannya dalam hidup kita hari ini, Kamis 19 Desember 2024. Saya berdoa agar kita semua dalam pemeliharaan Tuhan dan semakin dekat kita merayakan Natal. Saya percaya kita semua sudah sibuk, mungkin sudah menghadiri beberapa perayaan Natal, termasuk juga untuk saya secara pribadi. Dan sayangnya ada banyak orang Kristen yang tidak mengerti makna kelahiran Kristus yang sudah menjadi manusia. Saya berharap renungan malam yang saya buat ini yang membahas mengenai makna Natal membantu kita mengerti mengapa Tuhan harus menjadi manusia, menyatakan dirinya dalam rupa daging dalam pribadi Kristus. Dan hari ini kita akan belajar dengan judul Natal dan Pemerintahan Kristus. Kita akan membaca ayatnya dalam Yesaya pasal 9 ayat 6. Dalam Alkitab bahasa Inggris ini adalah ayat 7 ya. Kita akan membaca sama-sama. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas takhta Daud dan di dalam kerajaannya. Karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran. Dari sekarang sampai selama-lamanya, kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Ayat ini dalam bahasa Inggris dikatakan, there will be no end to the increase of his government or of peace on the throne of David and over his kingdom, to establish it and to uphold it with justice and righteousness from then on and forevermore. The zeal of the Lord of hosts will accomplish this. Saudara, ayat ini menggambarkan bahwa Kristus lahir akan memerintah karena ia adalah keturunan Daud. Tentunya kita sudah belajar 2 hari yang lalu bagaimana Kristus adalah putra Daud yang lahir setelah beberapa generasi setelah Daud. Dan Yesus menggenapi janji atau nubuat dari Tuhan bahwa kerajaan Daud akan tetap untuk selama-lamanya dan hanya Kristus yang bisa menggenapi nubuatan ini. Dan saudara, kalau nanti saudara membaca di kitab Injil Lukas pasal 1 ayat 31-2, di sana dikatakan ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya takhta Daud bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Saudara, Kristus lahir untuk menggenapi semua nubuat ini. Ia harus lahir sebagai keturunan Daud. Dan kalau kita membaca silsilah Tuhan Yesus secara jasmani, Tuhan Yesus menggenapi silsilah Daud sebagai raja. Dan saat Yesus memerintah, Yesus akan memerintah untuk waktu yang sangat lama, bahkan selama-lamanya, artinya kekal. Dan kita patut bersyukur karena Yesus sudah menjadi manusia. Tanpa Yesus lahir sebagai manusia, maka ia tidak akan bisa mewarisi keturunan kerajaan Daud. Karena hanya manusia yang bisa melanjutkan hal itu. Karena itu Tuhan harus menyatakan dirinya dalam daging, dalam pribadi Kristus. Dan ada beberapa karakter kerajaan yang akan Kristus establish ini. Yang pertama, ia akan memimpin dalam kedamaian. His government of peace. Jadi nanti di dalam kerajaan Tuhan Yesus yang dimulai dari kerajaan 1000 tahun, lalu terus sampai kekekalan, akan penuh dengan damai sejahtera. Tidak akan ada lagi kejahatan karena Kristus yang memerintah sebagai raja. Lalu karakter yang lain dari kerajaan Tuhan Yesus adalah ia akan memerintah dengan penuh keadilan. Dia tidak akan mungkin bisa disogok, disuap seperti di dunia pengadilan kita saat ini. Karena Kristus akan memerintah dengan keadilan dan kebenaran. Dan di dalam Kristus tidak ada dosa, tidak ada ketidakbenaran, tidak ada ketidakjujuran. Dan inilah yang menjadi karakter pemerintahan Kristus. Natal adalah ekspektasi kita
Suatu hari kelak, Yesus akan memerintah selama-lamanya sebagai Raja. Saat ini, Yesus memerintah di hati kita masing-masing secara rohani, belum penuh secara fisik. Karena masih banyak pemimpin dunia ini yang tidak baik, yang bobrok mentalnya, hanya mementingkan kepentingan pribadi dan golongan. Tapi suatu hari kelak pemerintahan Kristus akan menjadi pemerintahan yang paling ideal yang pernah ada di muka bumi ini. Dan dia akan memerintah sebagai Raja dengan penuh damai, keadilan, kebenaran, dan kesejahteraan. Lalu ayat ini ditutup, "The zeal of the Lord of hosts will accomplish this." Artinya kerajinan, semangat, atau kepastian Tuhan sendiri, Yahweh sendiri yang merupakan the Lord of hosts yang akan melakukan ini. Artinya kalau ini sudah dinubuatkan, ini akan terjadi. Inilah salah satu makna Natal yang kita perlu dimengerti. Kita harus menyadari bahwa Yesus lahir sebagai manusia yang sederhana, tapi suatu hari kelak Ia akan datang kembali sebagai Raja dan memerintah selama-lamanya. Karena itu selama kita hidup di muka bumi ini, jadikan Yesus terus sebagai Raja kita. Mari hidup dalam ketaatan, hidup dalam penantian bahwa suatu hari kelak semua yang tidak baik di dunia ini akan digantikan oleh pemerintahan Kristus. Haleluya. Biar ini menambah pengertian kita lagi mengenai bagaimana dan mengapa kita merayakan Natal. Selamat malam, selamat beristirahat. Biar kasih Kristus menaungi kita semua sepanjang malam. Tuhan memberkati. Shalom.